Dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Sama obat ya, obat herbal buat Habib Rizik dan juga keluarga, mudah-mudahan terus sehat walafiat ya, dilindungi dan diridhoi selalu ya langkahnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan lindungannya ya, dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Yang paling penting adalah mati masuk surga. Oke, ini ada Coach Engli mau menyampaikan sedikit. Silakan Coach Engli. Ya. Salam buat teman-teman semuanya. Saya Coach Engli mendapat keberkahan luar biasa bertemu dengan Habib besar kita Habib Rizik, dan memang luar biasa kebaikannya beliau. Kalau bisa datang ke Petamburan di mana kok? Ya, kita rombongan tim dari Bang Refli Harun. Sudah bertemu sebelumnya dengan Habib Hanif. Habib Hanif ke LH Channel. Kebetulan beliau ada di rumah. Oke, ini Ustaz Dewa. Ustaz Dewa ini Ustaz yang paling keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Memang saya Islam memang baru 4 tahun, tapi memang ya hampir 5 tahun saya Islam, dan sebelum Islam memang saya benci dengan Habib Rizik, apalagi MPI, karena memang tidak tahu dan apa yang di media memang seperti itu. Tapi begitu ketemu beliau menyapa dengan ramah, beliau juga ngobrol, kasih doa, bicara tentang kebaikan. Seperti yang ada di media itu semua salah. Jadi teman-teman, lupakanlah semua Islamofobia. Islam ini hanya kasar sama orang jahat, bukan sama orang yang kafir atau orang-orang yang berbeda etnisnya. Tapi kita semua orang Indonesia wajib bersatu tentang Bhinneka Tunggal Ika, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekali lagi nih Ustaz Abdul Taki. Dulu dia vokalisnya Ben Ahmad Dhani. Saat dia SMA, tapi sekarang udah jadi Ustaz. Sebelum hari Rasul ya? Ya, sebelum hari Rasul, tapi waktu di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga presidium dan penggagas Gerakan Nasional Anti Islamofobia, di mana salah seorang board of penasihat adalah Bang Refli Harun, dan beliau juga anggota istimewa. Kami sungguh-sungguh menghimbau kepada semua pihak untuk menyadari bahwa Islam sin lam mim itu artinya adalah salim, suci, kemudian ada salam, kedamaian, dan kemudian selamat, keselamatan. Negara ini didasarkan oleh ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita sadari ini semua dan jangan lupakan sejarah. Tidak ada ceritanya orang Islam membuat kekacauan di negara ini. Tidak ada ceritanya orang Islam membuat terorisme. Lawan Islamofobia, dukung PBB. 15 Maret adalah setiap tanggal 15 Maret diperingati PBB sebagai Hari Anti Islamofobia Internasional. Mari kita semua bergabung, rukun damai. Anda saksikan di sini ada kaum yang non-muslim semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi bersama Edar Sipa Channel. Semoga sehat semuanya, berkah dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan sedikit ya berita dari channelnya Bang Refli ya, Refli Harun, yang mana beliau telah mengunjungi Al Habib Muhammad Rizik Syihab di Petamburan untuk bersilaturahmi bersama rombongan beliau. Sahabat Edar Sipa yang dimuliakan Allah ya, tentunya kalau kita pelajari, kita hayati, dan kita ambil kesimpulan dan bahwasanya manusia ini apabila yang baik tentu akan berkumpul dengan yang baik ya, dan orang-orang yang jahat pun akan berkumpul dengan orang-orang yang jahat ya. Segerombolan burung ya yang warna putih akan berkumpul dengan orang yang dengan burung yang warna putih, dan warna hitam pun akan berkumpul dengan warna hitam. Burung pipit ya, kalau bahasa Sunda sama piit akan berkumpul dengan piit juga, dengan pipit juga, dan burung yang lainnya ya akan berkumpul dengan sejenisnya.
ini adalah hukum Allah, ini adalah sunatullah, dan ini ada keterangan di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, bahkan mungkin dalam Al-Quran pun ada ya, bahwasanya manusia ini akan selalu nyaman dengan sejenisnya ya, dengan habitatnya ya, dengan kelompok dan resonansi, satu pemikiran. Nah, ini kita bisa saksikan ya, bahwasanya ya Bang Refli Harun dekat dengan Al-Habib Muhammad Rizik ya. Dan beliau pakar hukum tata negara, ahli di bidang hukum. Beliau advokat ya. Dan beliau kalau bicara sangat hati-hati di dalam YouTube beliau yang sudah ribuan itu, dan yang subscribe-nya hampir 2 juta lebih. Ya. Inilah keunggulan beliau Bang Refli Harun. Maka saya membuat judul ya, andaikan saja Habib Rizik presiden dan wakilnya Refli Harun. Nah, itu. Cuman yaitu dari partai mana ya, karena Indonesia ini berangkatnya demokrasi, negara demokrasi dan harus masuk kepada partai kalau ingin mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden ya. Harus punya partai ya, minimal ada beberapa mungkin aturan syarat-syarat yang harus dipenuhi ya dari partai-partai tersebut. Nah, maka kemungkinan ini sangat sulit ya. Namun kalau Allah menghendaki ya, tidak ada yang sulit di dunia ini ya, kalau telah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Habib Rizik menjadi presiden Republik Indonesia dan wakilnya Bang Refli Harun, bisa saja ya, tidak ada yang bisa menghalangi manusia ya. Bisa kita bayangkan ya, bahwasanya negara NKRI ini ya, yang telah berdaulat, yang telah merdeka ya, dan sebenarnya rakyatnya tinggal menikmati hasil dari kemerdekaannya ya. Namun konsekuensi yang ada sampai kapanpun tentunya ada manusia-manusia yang jahat ya, yang serakah ya, yang lupa diri, ikut setan ya, sehingga melupakan hakikat kehidupan, bahwasanya kehidupan ini harus bermanfaat untuk orang lain ya, tidak mengganggu, tidak menyakiti ya, mengambil jalan kanan ya, harus ibadah kepada Allah. Kalau seorang muslim ya, ibadahnya dengan sholat ya, kalau masuk bulan Ramadan saum, ada harus ya dekat dengan Al-Quran misalkan, atau ada infak, ada zakat, sedekah, naik haji bagi yang mampu. Itulah perjalanan kebaikan yang telah Allah tentukan ya, Allah perintahkan. Ada juga perjalanan kejahatan yang mana Allah larang, berzina, korupsi ya, membunuh yang tidak syar'i ya, membunuh yang tidak ada tidak diperbolehkan oleh Allah ya, terus menipu dan lain sebagainya. Itu adalah jalan kiri ya, jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu andaikan presidennya Habib Rizik ya, maaf ya, segala bentuk perjudian, segala bentuk kemaksiatan tentu menjadi garapannya beliau ya, untuk diberhentikan di Indonesia ini. Ditegakkan keadilan seadil-adilnya dan memberantas segala bentuk kemaksiatan, menegakkan ibadah ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu itu yang akan diperjuangkan ya. Begitupun Bang Refli Harun ya. Beliau dalam podcast-podcastnya sangat berhati-hati dan selalu ya unsur-unsur kebaikan ini. Pornografi yang ada dalam medsos ya, yang banyak sekali meracuni otak-otak generasi muda ya, yang mungkin masih dangkal pemahaman agamanya, nafsunya masih gede, masih besar,
sehingga terjerat oleh aksi pornografi yang ada di medsos, sehingga otaknya terkontaminasi dengan kejahatan, dengan cabul ya. Ini akan merusak otak-otak mereka. Ini juga harus dihentikan ya di Indonesia ini, tidak boleh dibiarkan seperti begitu saja ya. Harus ada rambu-rambu, ada undang-undang harus ditegakkan. Bagaimana cara memberhentikan semua itu. Jadi yang ada adalah kebaikan-kebaikan yang berlangsung di negara Indonesia ini ya. Tidak boleh ada buka-buka aurat, tidak boleh ada mabuk-mabukan ya, dan lain sebagainya, prostitusi, narkoba ya. Maka itu harus menjadi tugas pokok ya pemerintah ini ya. Ya inilah sahabat subscriber, sahabat viewer ya, saya hanya bisa ngomong saja ya, tidak punya masa, tidak punya kekuasaan ya, hanya melihat dan menyimpulkan apa yang terjadi ya. Ya mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang sangat pedih ya, tatkala tidak bersyukur kepada negara Indonesia ini. Allah telah berikan NKRI ini negara yang gemah lipah loh jinawi ya. Tongkat dan batu jadi tanaman katanya. Subur makmur ya. Namun apabila salah dalam pengelolaannya, maka rakyat yang sengsara ya. Tikus mati di lumbung padi akhirnya. Kekayaan Indonesia diambil oleh asing ya, dijual oleh asing, dikuasai oleh asing. Rakyat Indonesia dapat apa ya? Emas di Papua, terus batu bara dan lain sebagainya dieksploitasi oleh orang-orang asing. Bahkan dari dulu ya sampai sekarang negara Indonesia itu dikuras habis kekayaannya oleh mereka-mereka para pemodal besar ya, para taipan ya. Sehingga rakyat Indonesia tidak dapat apa-apa. Maka banyak orang yang sengsara ya di negeri Indonesia tercinta ini ya, yang padahal orang-orang yang terlantar, orang-orang yatim, orang-orang fakir miskin itu ada hak ya untuk dimuliakan, untuk diurus oleh negara ya. Mungkin alhamdulillah ya, mungkin ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Cuman itu kan masih dinilai kecil kalau dibandingkan dengan kekayaan negara Republik Indonesia ini ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Pejabat-pejabat yang korup makin kaya raya ya, rakyatnya makin miskin. Ini mungkin PR ya, yang apabila Al-Habib Muhammad Rizik Syihab Allah berikan kekuasaan di negeri tercinta ini ya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik siapapun pemimpinnya di Indonesia ini, peduli kepada rakyat, peduli kepada nasib rakyatnya ya. Dan seorang pemimpin itu hakikatnya dipilih oleh Allah, nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun am ra'iyati ya. Bahwasanya setiap engkau itu adalah pemimpin ya, dan kepemimpinannya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat. Maka takutlah ya menjadi seorang pemimpin, karena yang akan menuntut engkau itu banyak ya. Kalau satu RT ya satu ke-RT-an, kalau satu RW ya satu ke-RW-an, kalau satu lurah ya satu kelurahan, dan seterusnya yang akan menuntut para pemimpin itu ya. Maka tidak mudah dan sangat-sangat takut ya apabila seorang pemimpin ini berlaku dolim ya, berlaku hanya mementingkan keluarga pribadi dan golongannya, tidak mau memikirkan nasib dari rakyatnya. Seperti itu sahabat ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini dari pemikiran dan yang ada dalam benak saya ya. Tentunya mudah-mudahan yang baiknya diambil dan yang jeleknya buang jauh-jauh. Seperti itu sahabat. Matur suwun. Terima kasih. Semoga sehat. Berkah. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.